untuk mendukung program ketahanan pangan dan asa cita Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kehutanan dan Pertanian berkolaborasi melakukan penanaman serentak agroforestry pangan padi lahan kering dan MPTS secara serentak di Indramayu, Jawa Barat, Selasa 4 Februari 2025. Lalu di Lampung Selatan sendiri, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian mengirimkan perutusannya di Desa Budi Lestari, Kecamatan Tanjung Bintang. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Kementerian Kehutanan RI, yakni diwakili Dirjen Panologi Kehutanan Aditri Aji Kusuma. Lalu perwakilan dari Kementerian Pertanian, yakni diwakili Direktur Perlindungan Perkebunan Kementerian Pertanian RI Endratmojo Bagus Hudoro. Kemudian perwakilan dari pemerintah Provinsi Lampung, yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, yakni Yayan Rukiansyah. Selanjutnya perwakilan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yakni diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekobank Dulkahar, serta Forkopimda lainnya, yakni perwakilan dari Polda Lampung yang diwakili Dirsamapta Polda Lampung, Kombes Pol Pramono Nugroho, Kapolsek Tanjung Bintang Kompol Samsari, dan Camat Tanjung Bintang Hendri Hatta beserta aparat desa. Dirjen Panologi Kehutanan Aditri Aji Kusuma menjelaskan agroforestry perhutanan sosial tersebut untuk mendukung ketahanan pangan. Kementerian Kehutanan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian serta Perum Perhutani melaksanakan penanaman serentak agroforestry pangan dengan mengintegrasikan tanaman padi lahan kering dengan tanaman serbaguna multipurpose tree species atau MPTS dengan pola agroforestry. Kegiatan ini merupakan bagian dari optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan pola agroforestry, yaitu dengan mengintegrasikan tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan untuk mencapai manfaat ekonomis, ekologis, dan sosial. Yang menjelaskan tujuan utama kegiatan tersebut untuk meningkatkan produktivitas lahan. Selain itu, untuk memperkuat ketahanan pangan serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan hutan. Pengembangan dengan pola agroforestry juga dapat menjadi solutif apabila mitigatif yang efektif untuk mendukung ketahanan pangan. Kegiatan penanaman serentak berpusat di areal hutan kemasyarakatan KTH Jani Jaya 4, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Penanaman ini diikuti serentak secara virtual pada 6 lokasi balai PSKL, yaitu di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung seluas kurang lebih 10 hektar, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB seluas kurang lebih 10 hektar, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan seluas kurang lebih 1 hektar, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan seluas kurang lebih 1 hektar, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara seluas kurang lebih 5 hektar. Oleh Perum Perhutani, penanaman serentak diikuti juga 3 regional wilayah kerja Perum Perhutani, yaitu di Drive Perhutani Jawa Barat, Banten di KPH Sumedang seluas kurang lebih 3 hektar, Drive Perhutani Jawa Tengah di KPH Radu Blatung seluas kurang lebih 2 hektar, Drive Perhutani Jawa Timur di KPH Bojonegoro seluas kurang lebih 2 hektar. Selain itu juga penanaman serentak dilakukan di 17 provinsi. Secara keseluruhan terdapat 26 titik lokasi penanaman di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan kegiatan penanaman agroforestry pangan secara serentak. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, Kementerian Kehutanan melalui program perhutanan sosial bersama dengan Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan agroforestry untuk tanaman pangan seluas kurang lebih 1,9 juta hektar. Dari luasan tersebut terdapat area yang sesuai dengan komoditas padi lahan kering seluas kurang lebih 389.406 hektar. Sehingga jika ditambahkan potensi pada areal perhutani, maka terdapat potensi areal untuk pengembangan kurang lebih 419.422,37 hektar. Untuk rencana pengembangan penanaman padi lahan kering seluas serentak yang dilaksanakan pada tahap pertama adalah seluas kurang lebih 176,18 hektar di 6 lokasi balai PSKL seluruh Indonesia. Hari ini kita melakukan penanaman serentak di seluruh Indonesia, di mana yang ditanam itu untuk yang serentak fokusnya itu 122 hektar. Tadi seperti kata sambutan dari Indramayu ada 50 biji ya Pak ya. Jadi untuk fokusnya di Lampung Selatan ini adalah 10 hektar. Ini 1 hektar kita tanam sama-sama tadi. Nanti gapoktan menanam yang lain dan luasnya itu 1.600
26 hektar. Jadi seluruhnya kita tanami yang pertama tanaman multi purpose spesies atau MPTS yang dari kehutanannya dalam rangka untuk melakukan agroforestrinya. Nah, untuk teman-teman pertaniannya memberikan tanaman padi gogo yang tadi kita tancap-tancapkan itu adalah padi gogo. Jadi hari ini kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan memakai lahan kehutanan yang sudah dikelola oleh para gapoktan yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan. Ini seperti itu ya. Pak, berarti nanti kalau sudah panen yang mengelola langsung dari Gapoktan sendiri, Pak? Iya, ini kan hak kelolanya sudah Gapoktan. Jadi ini kawasan hutan dikelola, bukan dilepaskan ya. Dikelola oleh teman-teman Gapoktan selama 35 tahun. Ada SK Menteri Kehutanannya. Jadi selama 35 tahun mengelola kawasan hutan terus-terusan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar sini. Pak, tadi kan ada dari Pak Raja Juli juga ngomong ada 6.000 potensi untuk 6.000 hektar itu seperti apa Pak? Sudah diinventarisasi? Iya, untuk seluruh Provinsi Lampung sudah ada inventarisasinya. Nanti mungkin dari Kepala Balai PSKL sudah memberikan ada 5 kompak tani ya Pak ya, yang diberikan lahan untuk dikelolanya. Yang untuk di sini adalah 1.626 hektar. Untuk di Lampung Selatan aja Pak? Mungkin di Lampung yang lain, Lampung mana tadi? Ada di Pesawaran. Ada di Pesawaran. Sebenarnya di seluruh Lampung sekitar kurang lebih 6.000. dari 6.000. Ya, yang itu udah hak kelolanya sudah milik gapoktan-gapoktan tersebut. Oke, Oke, Pak. Cukup, Pak. Petani yang berada di Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji merasa kecewa atas bangunan irigasi pompa air yang tidak dapat dimanfaatkan untuk aliri sawah. Salah satu petani bernama Suwandi pun mengutarakan rasa kekecewaannya tersebut. Menurutnya, sejak pertama kali dibangunnya irigasi pompa air yang berguna untuk aliri sawah petani, sampai saat ini juga belum termanfaatkan. Seharusnya bangunan ini bisa termanfaatkan saat menghadapi musim hujan, tetapi saat ini juga tidak berfungsi. Suwandi pun menilai tidak berfungsinya irigasi pompa air tersebut karena lokasi pembangunannya tidak tepat. Pasalnya, pembangunan irigasi pompa air tersebut diletakkan di dekat sumber air yang tidak cukup deras. Seharusnya bangunan ini diletakkan di embung atau sumber air yang banyak supaya petani bisa memanfaatkan air tersebut. Bukan hanya itu saja, dari pengakuan Suwandi, bangunan irigasi pompa air tersebut juga saat ini kondisinya sudah tidak terawat. Padahal kata dia, bangunan irigasi pompa air tersebut masih berumur 3 tahun. Untuk tapungan air gitu maksudnya. Ya, Fungsinya untuk apa, Pak? untuk ngaliri sawah itu banyak ada ratusan hektar Pak di bawah Di, sana. di bawah situ ratusan hektar ya. Ya tapi kering Pak, nggak pernah berfungsi nih pung ini. Maksudnya nggak ada sumber airnya gitu loh. Oh, Pak. di saat ini, Pak. Ini kan di saat kekeringan. Ini bisa difungsikan nggak, Pak ini? Enggak Pak, Nggak difungsikan. enggak. Ini bangunan tahun berapa sih, Pak? Sekitar 3 tahun lebih dikit lah Pak. 3 tahun yang lalu ya. Iya. Dari sesudah dibangun itu berapa lama dipakai atau difungsikan? Nggak pernah difungsikan Pak karena nggak ada sumber airnya. Artinya Maksudnya belum pernah difungsikan selama ini ya. belum. Ini bangunan ini menelan anggaran berapa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? 100 lebih ini. Ratusan juta ya. Iya. Dan tidak berfungsi sehingga saat ini. Enggak. Karena nggak ada sumber airnya itu loh Sumber Pak. airnya ya. Repot jadi mau masukin air nggak ada. Kalau ada sumbernya ya masih mudah-mudahan masih bisa lah kalau ada sumber airnya. Jadi untuk saat ini juga di sawah itu masih mengalami kekeringan, Pak ya? Kekeringan itu uritan banyak udah kering semua itu mau nanam belum bisa. Padahal udah musimnya tanam ini harusnya ya. Ya sebenarnya sudah ini Oke, dengan Pak siapa tadi? Bapak Suwandi. Oke, makasih Pak Suwandi ya. Ya sama-sama.